Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang aku mau menjelaskan tutorial di bagian 2. Di sini bedanya bagian 2 ini ada sampai T4, yaitu T4-nya 1150, harga saham A, harga saham B itu 2.520, dan untuk saham C di T0 itu ada 1.500, T1 ada 1.550, T2 itu 1.600, T3 itu 1.580, dan T4 itu 1.650. Dan untuk data parameter pasarnya itu tingkat bebas resikonya itu 4%, retur pasar itu 10%, beta saham A 1,2, beta saham B 0,8, dan saham C 1,0. Rata realisasi bulanan itu sama seperti tugas bagian 1 sebelumnya. Kita tinggal pindahkan aja. T1-nya itu dapat 5%, T2-nya itu dapat 4,76%, T3-nya itu dapat 1,82%, dan T4 terakhir itu 6,48%. Untuk saham B yaitu sama 5%, kita tinggal pindahin aja dari tugas bagian 1 sebelumnya ke bagian 2. T2-nya itu min 2,38%, T3-nya itu 7,32%, dan terakhir T4-nya itu 2,27%. Dan yang membedakan dari tugas pertama tadi ke tugas 2 ini, yaitu tugas 2 ini ada saham C, yaitu T1 itu menghasilkan 3,33%, T2-nya menghasilkan 3,23%, T3-nya menghasilkan 1,25%, dan T4-nya itu menghasilkan 4,43%. Lalu kita menghitung retur rata-rata. Saham A itu kita masukin semua data-data yang di atas ini dari masing-masing saham, yaitu saham A itu menghasilkan 3,61%, dan saham B menghasilkan 3,05%, dan saham C itu menghasilkan 2,44%. Nah, selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Saham A kita masukin semua 1,39 bagi di pangkat 2 tambah 1,15 pangkat 2 tambah min 5,43% pangkat 2 tambah 2,87% pangkat 2. Hasilnya yaitu 3,70% dibagi ini semua dibagi 3, dan hasilnya mendapatkan 3,70%. Selanjutnya kita menghitung saham B, itu 1, kita masukin 0,95%, kita tutup kurung, kita bagi 2. Lalu saham B itu kita masukin semuanya 1,95% pangkat 2 ditambah min 5,43% pangkat 2 ditambah 4,27% pangkat 2 lalu min 0,78% pangkat 2 dibagi 3, hasilnya 4,14%. Lalu saham C itu kita masukkan semua data-datanya juga sama seperti yang lain, yaitu 0,89% pangkat 2 ditambah 0,79% pangkat 2 ditambah min 3,69% pangkat 2 ditambah 1,99% pangkat 2. Hasilnya itu yaitu 2,52%. Hasil ini setelah semua data-data ini dibagi 3. Lalu selanjutnya kita menghitung kolerasi dan kovarasi masing-masing saham. Sekarang kita masukkan kov AB-nya dulu. Kita masukin semua data untuk
covariance A dan B semua kita gabung dari 1,39% dikali 1,95% ditambah 1,15% dikali min 5,43% ditambah min 5,43% dikali 4,27% ditambah 2,87% dikali min 0,78% dibagi 3 lalu dikali 10 pangkat 4, hasilnya itu 0,000962. Selanjutnya kita buat covariance AC 1,39 dikali 0,89% ditambah 1,15% dikali 0,79% ditambah min 5,43% dikali min 3,69% ditambah 2,87% dikali 1,99% dibagi 3 lalu dikali 10 pangkat 4, hasilnya itu 0,000929. Lalu selanjutnya kita masukin lagi untuk data COF BC nya itu 1,95% dikali 0,89% ditambah min 5,43% dikali 0,79% ditambah 4,27% dikali min 3,69% ditambah min 0,78% dikali 1,99%. Semua ini dibagi 3 lalu dikali 10 pangkat 4 sama dengan min 0,000662. Selanjutnya kita akan menghitung matriks kolerasi. Nah, matriks kolerasinya itu kita mendapatkan saham AB-nya itu yaitu min 0,63%. 0,0092% ini hasil dari covariance dan 0,37 itu hasil dari sini dan sini. Ini dikali ini. Lalu saham AC-nya itu 929 itu dari covariance dan 0,37 itu dari ini dikali yang ini bawah. Hasilnya itu 1. Lalu selanjutnya saham BC itu kita mendapatkan nilai 0,006662 dibagi 0,0414 dikali 0,525, hasilnya itu min 0,63. Selanjutnya kita menghitung kombinasi portofolio dari ketiga saham tersebut. Portofolio yang pertama menaruh modal besar yang sama di saham A itu 40% dan di saham B itu 40% dan serta porsi kecil di saham C itu 20%. Jadi hasilnya itu menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 3,15% dengan resiko 1,45%. Selanjutnya pada portofolio yang kedua itu mengurangi porsi saham A menjadi 30% dan mempertahankan saham B itu di 40% dan menaikkan saham C menjadi 30%. Menghasilkan tingkat keuntungan yang terdapat pada portofolio kedua itu sebesar 3,03% dan dengan resiko sebesar 1,36%. Lalu di portofolio ketiga ini sangat agresif pada saham A yaitu sebesar 50% dengan menaruh setengah modalnya. Sementara saham B dan C itu masing-masing 25%, hanya mendapatkan 25% dan menghasilkan tingkat keuntungan tertinggi sebesar 3,18% dengan resiko terbesar yaitu 3,88%.
Pada grafik tersebut menjelaskan komponen utama grafik itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu horizontal dan sumbu Y itu vertikal. Lalu ada saham A. Saham A itu sebesar 3,61%, dan saham B itu ada di 3,05%. Artinya memberikan tingkat retur tertinggi, namun berada di posisi atas grafik yang menandakan resikonya cukup besar, yaitu 3,70%. Dan saham B itu bernilai 3,05%, memiliki tingkat keuntungan menengah, tetapi memiliki posisi paling kanan atas, yang berarti saham ini paling fluktuatif atau beresiko tinggi sebesar 4,14% di antara ketiganya. Dan saham C ini mempunyai nilai 2,44%, memiliki tingkat pengembalian paling rendah, namun posisinya itu berada di paling bawah, yang mengidentifikasikan bahwa saham ini yang paling stabil dengan resiko mandiri yang terkecil, yaitu mendapatkan resiko 2,52%. Lalu untuk analisis grafik efisien furniture-nya, yaitu menyatakan bahwa keberhasilan diverifikasi pertama ini, perhatikan ini P1-nya, P1, P2, dan P3 berada jauh lebih kiri dibandingkan ketiga saham tunggal di atas ini yang tadi kita sebutkan. Secara teori membuktikan kekuatan efek diverifikasi Markowitz ketika saham ABC digabungkan dengan bobot tertentu, jadi risiko portofolio jauh drastis hingga berada di bawah kisaran 1,3% sampai 1,9%, jauh lebih aman dibanding risiko saham mandiri yang berkisaran 2,5% sampai 4,1%. Lalu kita lihat kan ini titik portofolionya. Titik P ini menawarkan keuntungan seimbang di antara 3,15% dengan resiko terukur sebesar 1,45%. Dan P2 ini optimal menjadi titik puncak kelengkungan terdalam di sebelah kiri. Posisinya menandakan bahwa P2 adalah kombinasi dengan tingkat resiko paling minim di antara seluruhnya, dan minimum variance portofolio yaitu 1,36%, dengan hasil yang stabil di angka 3,03%. Dan P3 ini bergeser agak ke kanan atas karena bobot kepemilikan saham A mendominasi 50%. Returnya itu naik ke angka tertinggi 3,18, tetapi investor harus membayar kompensasi berupa kenaikan resiko angka sebesar 1,88%. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan grafik yang sudah kita bikin ini, kombinasi P2 itu dengan bobot A itu 30%, bobot B-nya itu 40%, dan C-nya itu 30%, secara visual dan matematis dinobatkan sebagai portofolio optimal. Titik ini memberikan kombinasi bertahan resiko terbaik, paling rendah guncangannya
sekaligus mempertahankan tingkat keuntungan yang kompetitif di atas batas instrumen bebas risiko pasar. Selanjutnya ada menentukan portofolio optimal. Pendekatan risiko optimal, defisiasi P, kita lihat defisiasi P. Ini risiko portofolio 2, P2 dan memiliki angka risiko kecil itu di 1,36, ini 1,36 dibandingkan P1-nya itu 1,45% dan P3-nya itu 1,88%. Ini membuktikan bahwa pembagian modal 30%, 40%, dan 30% berhasil menekan fluktuasi harga ke titik yang paling rendah. Lalu pendekatan efisien keuntungan Sharpe ratio-nya, Sharpe ratio yaitu P2-nya itu menghasilkan nilai kinerja tertinggi di angka 1,98. Angka 1,98 ini berarti setiap 1% risiko yang diambil oleh investor pada kombinasi P2, mereka akan mendapatkan imbal hasil premium sebesar 1,9% di atas suku bunga. Jadi tingkat bebas risiko yang digunakan sebagai acuan adalah 0,33% per bulan, disesuaikan dari 4% per tahun. Selanjutnya di sini ada mengevaluasi kinerja portofolio. Parameter tahunan disesuaikan ke bulanan agar setara. RF sama dengan 4% dibagi jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12 bulan, sama dengan hasilnya itu 0,33%, dan RM sama dengan 10% dibagi 12 bulan sama dengan 0,833%. Beta saham rumusnya BP sama dengan WA beta A ditambah WB beta B ditambah WC beta C. Beta P1 sama dengan 0,4 dikali 1,2. 1,2 ini dihasilkan dari sini, beta saham yang tersedia di atas. Terus dikali 1,2 tambah 0,4 kali 0,8 tambah 0,2 dikali 1,0 sama dengan 1. Dan P2 caranya sama, tinggal masukin angka-angkanya saja. Namun di sini perbedaan yaitu 0,3 sama dengan 1, hasilnya itu 0,98. Dan BP3 pun sama caranya, tinggal dimasukin 0,5 dikali 1,2 ditambah 0,25 dikali 0,8 ditambah 0,25 dikali 0,1, hasilnya 1,05. Lalu di sini ada tabel evaluasi kinerja Sharpe, Traynor, dan Jensen Alpha. Sharpe rumusnya itu RP dikurang RF dibagi resiko portofolio. 3,15 dikurang 0,33%. 33% ini hasil dari parameter tahunan dibagi 1,45. 1,45 ini dihasilkan dari sini, portofolio kombinasi. Hasilnya itu 1,94 dan P2 nya itu sama 3,03 dibagi 0,33 3,03 dikurang 0,33 dibagi 1,36 sama dengan 1,98. P3
Portofolio 3-nya juga sama, 3,18 dikurang 0,33 dibagi 1,88 sama dengan 1,51. Itu Sharpe ratio, dan kita lihat di tenor ratio. Rumusnya ada di RF, ERP dikurang RF bagi beta saham. Itu 3,15 dikurang 0,33 dibagi 1 sama dengan 2,83. Portofolionya pun sama, kita masukin semua angka-angka yang sudah kita hitung di atas tadi, yaitu P2-nya itu menghasilkan 2,75%, P3-nya itu juga menghasilkan 2,71%. Lalu selanjutnya ada Jensen Alpha. Jensen Alpha rumusnya RP dikurang dalam kurung RF tambah beta saham dikurang RM dalam kurung RM dikurang RF tutup kurung, yaitu kita masukin semua angkanya. 3,15 dikurang 0,33% tambah 1 dalam kurung 0,5, hasilnya 2,32. Lalu selanjutnya P2 itu juga sama kayak yang tadi kita lakuin di P1, yaitu hasilnya 2,21. P3-nya pun begitu juga, hasilnya yaitu menghasilkan 2,32%. Lalu tahap terakhir itu kita memberikan keputusan manajerial investasi, yaitu yang pertama ada prioritas rekomendasi. Manajer investasi direkomendasikan untuk memilih portofolio 2 atau P2 jika fokus utamanya hanya meminimalkan risiko risk averse investor karena memiliki rasio Sharpe tertinggi di 1,98. Namun jika investor bertipe risk moderate, ambil portofolio 1 atau P1 karena layak dipilih karena memiliki imbal hasil premium per unit, resiko sistematis atau tenor yang paling tinggi yaitu di angka 2,82%. Lalu keputusan manajerial yang kedua ada di kekuatan alfa positif. Ketiga kombinasi portofolio menghasilkan nilai Jensen alfa yang positif signifikan lebih dari 2%. Ini menandakan bahwa keputusan diverifikasi manajemen mampu mengalahkan kinerja pasar abnormal return positif. Lalu keputusan manajerial yang ketiga ada di KSI strategis. Manajer investasi wajib mempertahankan porsi penyeimbang dari saham B. Hubungan korelasi negatif kuat antara saham B dengan saham A dan C, yaitu R sama dengan min 0,63%, adalah faktor kunci utama yang meredam defisiasi standar portofolio secara keseluruhan. Selesai sudah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.